Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyanta Sembiring akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Oke, langsung saja pada penjelasan. Yang pertama, pengertian asuransi. Pengertian asuransi selalu dikaitkan dengan resiko, sebagaimana pendapat para ahli seperti D.S. Hensel dalam bukunya Element of Insurance menyatakan bahwa asuransi selalu berkaitan dengan risiko, atau insurance is to do with risk. Menurut Robert E. Mayer and Emerson Camak dalam bukunya Principle of Insurance menyatakan bahwa suatu pengalian risiko atau transfer of risk disebut asuransi. Selanjutnya, aspek hukum. Pada pasal 286 KUHD, asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri sebagai seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Pengelolaan risiko konvensional atau transfer of risk. Pengalihan risiko finansial dari tertanggung ke penanggung. Perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung. Pengalihan dana dari tertanggung ke penanggung. Premi sama dengan pendapatan, klaim sama dengan biaya. Filosofi asuransi syariah dilandasi oleh perintah Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Makna bahasa Kamus Al-Munawir. Kafala yakfulu sama dengan mencukupi nafkah dan mengurusnya atau memeliharanya. Yang kedua, al-kafalah sama dengan tanggungan, jaminan. Takafala ya takafulu, takaful sama dengan pertanggungan yang berbalasan atau hal saling menanggung. Pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk esok hari atau masa depan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong-menolong atas dosa
dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu sangat dahsyat siksaannya. HR Muslim, barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama ia menolong saudaranya. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah atau takmin, takaful, tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional. Asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong atau ta'awuni dan melindungi atau takafuli di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana atau dana tabaru yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010. Pengelolaan risiko syariah. Asuransi syariah atau ta'min, takaful, tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21 Tahun 2001. Pengelolaan risiko syariah atau sharing of risk. Berbagi risiko finansial di antara peserta. Perusahaan asuransi bertindak sebagai operator atau admin, pool of fund atau pengumpulan dana. Ujroh sama dengan pendapatan, tabaru pendapatan, klaim, biaya. Dana tabaru berdasarkan fatwa DSN nomor 53 MUI 2006. Akad tabaru pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabaru, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut. Yang pertama, diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabaru, disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuaria atau manajemen risiko. Yang ketiga, disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabaru atau defisit tabaru, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qard atau pinjaman. Pengembalian dana qard kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabaru. Pengelolaan risiko. Asuransi konvensional. Pengelolaan risikonya adalah pengalian risiko, sedangkan asuransi syariah adalah berbagi risiko atau sharing of risk.
Kenapa ada asuransi syariah? Asuransi syariah dimaksudkan untuk menghilangkan unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah gharar atau ketidakpastian yang timbul dalam keadaan berikut. Yang pertama, intangible atau jual beli barang atau jasa tidak wujud saat transaksi. Yang kedua, undeliver atau jual beli barang atau jasa yang ada wujudnya tapi tidak dapat diserah terimakan. Yang kedua, uncertainty atau jual beli barang atau jasa yang ada wujudnya dapat diserah terimakan, akan tetapi kuantitas dan kualitasnya serta waktu serah terimanya tidak dapat ditentukan atau tidak diketahui. Lalu dimaksudkan untuk menghilangkan unsur-unsur maisir atau judi. Yang pertama ada ketidakseimbangan antara pengorbanan dan hasil. Yang kedua, zero sum game, bahkan bisa negatif sum game. Yang ketiga ada riba, adalah tambahan atas pinjaman atau pertukaran. Berikut adalah fatwa terkait dengan penyelenggaraan asuransi syariah. Nomor 21 MUI tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang berjudul penggunaan akad tabaru dan tijarah atau mudharabah. Yang kedua nomor 39 MUI 2022 tentang asuransi haji yang berjudul kewajiban asuransi bagi jamaah haji dengan berbasis syariah. Yang ketiga nomor 51 MUI tahun 2006 tentang akad mudharabah mustarokah pada asuransi syariah yang berjudul untuk produk asuransi yang mengandung unsur tabungan maupun non tabungan. Yang keempat nomor 52 MUI tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujroh pada asuransi dan reasuransi syariah yang berjudul akad antara peserta dengan pengelola atau perusahaan asuransi syariah. Yang kelima nomor 53 MUI tahun 2006 tentang akad tabaru pada asuransi dan reasuransi syariah yang berjudul akad antar peserta pemegang polis. Selanjutnya peraturan dari Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Yang kedua nomor 11 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Yang ketiga peraturan ketua nomor 6 tahun 2011 tentang bentuk dan susunan laporan serta pengumuman laporan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Yang keempat peraturan ketua nomor 7 tahun 2011 pedoman perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian pengelolaan dana tabaru dan perhitungan jumlah dana yang harus disediakan perusahaan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Konvensional versus syariah. Pada asuransi konvensional transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. Sedangkan asuransi syariah sharing risiko antara satu peserta dan peserta lainnya. Yang kedua, pada asuransi konvensional jual beli atau tadabuli. Perbedaannya dengan asuransi syariah bersifat tolong menolong, akad tabaru dan akad tijarah, wakalah, mudharabah dan lain-lain. Pada asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya. Sedangkan pada asuransi syariah berlandaskan pada Al-Quran, hadis dan sumber hukum Islam lainnya.
Pada asuransi konvensional, dana premi seluruhnya menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikannya. Sedangkan pada asuransi syariah, dana dari peserta sebagian akan menjadi milik peserta, sebagian lagi untuk perusahaan sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana. Pada asuransi konvensional bebas melakukan investasi dengan batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Sedangkan pada asuransi syariah dapat dilakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bebas dari riba dan jenis investasi terlarang. Mekanisme pengelolaan dana, produk resiko dan produk resiko plus investasi. Pada pengelolaan dan investasi atau wakalah, fee terdapat dari persenan dari rekening investasi. Definisi istilah syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi, saling menanggung, dan tolong-menolong di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola dan diinvestasikan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Kedua, akad adalah pertalian ijab atau penawaran dengan qabul atau persetujuan menurut cara-cara yang sesuai dengan syariah. Wakalah bil ujroh adalah akan pemberian kuasa dan dari peserta kepada perusahaan asuransi pengelola untuk mengelola dana dan atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujroh atau fee. Mudharabah adalah akad untuk memberikan bagi hasil atas dana tabaru yang diinvestasikan kepada pengelola dan kumpulan dana tabaru. Wa'ad untuk membagikan surplus adalah akad untuk membagikan bonus kepada peserta dan pengelola apabila ada surplus dana tabaru sesuai dengan ketentuan. Prospek dan tantangan asuransi syariah. Prospek, penduduk Indonesia mayoritas muslim, yaitu sekitar 220 juta atau 88% dari 250 juta penduduk. Adanya dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Ekonomi syariah terbukti dapat bertahan di krisis ekonomi 1998 dan sekarang tetap bertahan walau adanya Covid. Tantangan, pemahaman masyarakat masih rendah terhadap asuransi syariah. Masih terbatasnya praktisi yang memahami konsep syariah, termasuk di industri asuransi syariah. Sekian penjelasan dari saya tentang asuransi syariah. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.